Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divarish Adira selaku pembuka pada materi kali ini, yang dimana materi kali ini kita akan membahas tentang kerusakan pada kacang-kacangan, sayur, dan juga buah. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu kerusakan pada bahan pangan? Nah, teman-teman, jadi kerusakan pada bahan pangan adalah suatu proses yang membuat bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lagi, di mana kerusakan ini ditandai paling umum dengan adanya kerusakan fisik, bau atau aroma, tekstur, dan juga rasa. Lalu, apa sih penyebab dari kerusakan tersebut? Nah, penyebab paling umum dari kerusakan terutama pada kacang-kacangan, sayur, dan buah itu adalah dari proses penyimpanannya yang kurang baik sehingga menyebabkan yang namanya kerusakan. Selain itu, penyebab juga bisa timbul karena adanya kesalahan pada saat menanam, memanen, hingga pada proses penyimpanan. Itulah tadi sepenggal pemahaman mengenai kerusakan pada bahan pangan. Selanjutnya, untuk kerusakan kacang-kacangan, sayur, dan buah akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Kerusakan pada kacang-kacangan. Hama tanaman. Yang pertama, ulat gerayak dan penggerek polong yang menyerang daun dan biji. Yang kedua, kutu daun yang menyebabkan pertumbuhan kerdil. Yang ketiga, kepik hijau yang merusak polong dan mengurangi hasil panen. Penyakit tanaman. Yang pertama, antraknosa, jamur Colectronychus sp menyebabkan bercak hitam pada daun dan batang. Yang kedua, layu Fusarium oxysporum menyebabkan tanaman menguning dan mati. Yang ketiga, bercak daun bakteri yang menyebabkan bintik-bintik coklat dan merusak daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ulumradiatna dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan ingin menyampaikan kerusakan pada bagian tanaman kacang-kacangan pada bagian faktor lingkungan. Yang pertama yaitu kekurangan atau kelebihan air yang dapat menyebabkan tanaman mudah layu dan busuk. Yang kedua itu tanah yang tidak subur atau kekurangannya unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu saya akan menyampaikan contoh kerusakan pada tanamannya cabai. Yang pertama yaitu penyakit jamur, yang dimana penyakit jamur atau Phytophthora dapat menyebabkan pembusukan pada cabai, terutama saat kondisi kelembapan tinggi. Maka jamur ini akan menyebabkan pembusukan pada bagian buah dan akar pada cabai. Yang kedua yaitu bakteri, yang dimana infeksi bakteri seperti Xanthomas campestris bisa menyebabkan pembusukan basah pada cabai, yang dimana gejalanya ini termasuk bercak air pada buah yang kemudian akan membusuk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang ketiga itu penyimpanan yang salah. Penyimpanan cabai pada tempat yang lembab dan suhu yang tidak tepat, contohnya terlalu panas atau terlalu dingin, dapat mempercepat pembusukan. Terlalu banyak kelembapan juga dapat mempercepat tumbuhnya jamur dan bakteri. Yang keempat itu kerusakan fisik. Cabai yang terluka atau robek selama panen atau transportasi cenderung mudah terinfeksi oleh mikroorganisme penyebab pembusukan. Yang kelima itu aroma. Dari segi aromanya sudah tidak terlalu kuat. Baiklah, saya Muhammad Ari Armansa selaku pemateri kelima yang akan membacakan kerusakan pada rambutan, yaitu terdiri dari dua, serangan hama dan penyakit. Nah, serangan hama ini terdiri dari dua, yaitu ulat penggerak buah. Hama ini menyerang buah rambutan baik yang masih muda maupun yang sudah matang, menyebabkan buah menjadi kering dan berwarna hitam. Kemudian kutu buah. Kutu ini dapat merusak kulit buah atau memakan bagian dalamnya yang mengakibatkan kerusakan dan pembusukan. Kedua itu penyakit. Busuk buah disebabkan oleh jamur seperti Phytophthora sp dan Celetorium sp. Penyakit ini menyebabkan bercak coklat hingga pada buah, serta tekstur yang lembek. Embun tepung, jamur Oidium sp dapat menyebabkan lapisan putih pada permukaan buah yang jika tidak diatasi dapat membuat buah menjadi kering dan hitam.
kanker batang, dan jamur upas. Kedua penyakit ini dapat mengganggu kesehatan pohon secara keseluruhan, mempengaruhi kualitas buah yang dihasilkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sayuran wortel. Yang pertama, pertumbuhan jamur. Wortel yang terlalu matang atau terluka mudah ditumbuhi jamur. Yang kedua, perubahan warna. Wortel yang terlalu matang dapat mengalami perubahan warna menjadi lebih pucat atau coklat. Yang ketiga, kerusakan tekstur. Wortel yang terlalu matang dapat menjadi lebih lembek atau lunak. Yang keempat, pengeluaran cairan. Wortel yang terlalu matang dapat mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap. Yang kelima, perubahan aroma. Wortel yang terlalu matang dapat mengalami perubahan aroma menjadi tidak segar atau berbau tidak sedap. Yang keenam, kerusakan akibat hama. Wortel dapat diserang oleh hama seperti kutu atau lalat. Yang ketujuh, kerusakan akibat penyakit. Wortel dapat terkena penyakit seperti busuk akar atau busuk daun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.